Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti perkuliahan. Meskipun sudah 1 bulan kita masuk, semoga semangat senantiasa membara, gitu ya. Minggu keempat hari ini, yang akan saya sajikan materinya berjudul Logika Proposisi Lanjut. Saya kasih nama lanjut karena memang sebenarnya ini sifatnya adalah lanjutan, tambahan dari yang kemarin dikit aja. Materi hari ini sebenarnya tidak banyak kalau dibandingkan ini, sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman sangat krusial dan sangat penting. Dan pertemuan hari ini adalah bagian terakhir dari sub pertama, yaitu logika proposisi. Jadi ini adalah bagian yang terakhir sebelum nantinya kita akan masuk ke chapter selanjutnya atau ke sub bahasan berikutnya. Dan seperti yang Anda lihat di RPS minggu depan, rencana kita adalah saya adakan kuis. Jadi ini adalah kesempatan Anda terakhir untuk menyimak materi dan juga menanyakan di forum diskusi seperti biasa yang nanti akan saya bahas dan saya jawabi pertanyaannya, gitu ya. Saya mulai langsung materi yang pertama ini. Menunya yang akan saya bahas antara lain ada tentang ekuivalensi, converse, inverse, kontraposisi, dan yang terakhir akan ada teorema ekuivalensi. Jadi 4 ini sebenarnya mulai ekuivalensi, converse, inverse, kontraposisi, semuanya ini adalah sebuah istilah saja, gitu ya. Jadi istilah yang menggambarkan suatu kondisi, jadi bukan operator. Sekali lagi saya ulang, operator logika kita ada 4: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Hanya itu. Jadi yang lain tuh berupa istilah-istilah saja, istilah suatu kondisi, ya. Ekuivalensi itu apa? Ekuivalensi itu adalah kondisi kesamaan nilai. Jadi kalau ada dua hal yang memiliki nilai yang sama, kita sebut mereka ekuivalen. Karena dalam matematik jarang sekali kita menemui dua hal yang sama persis identik, itu nggak ada. Tapi kalau punya nilai yang sama, kita sebut ekuivalen. Contohnya apa? Contohnya 1/2 atau setengah. 1/2 itu sama saja nilainya dengan 5/10. Nilainya kan yang sama. Kalau bentuknya kan berbeda. Satunya kan 1/2, satunya kan 5/10. Berarti dua hal ini kita namakan ekuivalen, gitu. Ekuivalen nilainya, karena nilainya sama. Sama juga dengan kita membandingkan antara setengah yang kita tulis dengan 1/2 dengan kalau saya tulis 0,5. Secara bentuk satunya pecahan, satunya desimal, gitu, tapi kan nilainya sama lah. Nilai sama itu kita sebut sebagai ekuivalen, gitu ya. Nah, ilmunya kita namai ekuivalensi, kesamaan. Kalau kondisinya sama itu ekuivalen, gitu ya. Jadi harus kita bedakan kapan menggunakan istilah ekuivalen dan kapan menggunakan istilah ekuivalensi, gitu ya. Ekuivalensi itu apa ya pembahasannya atau uh, keadaan umumnya. Kalau ada dua hal yang sama atau nilainya sama, kita sebut dua hal tersebut adalah dua hal yang ekuivalen, gitu ya. Hati-hati. Selanjutnya saya akan membahas tentang converse, inverse, kontraposisi. Converse, inverse, kontraposisi, KIK. Nah, converse, inverse, dan kontraposisi ini adalah salah satu istilah yang khusus nanti akan kita temui di bagian implikasi, khusus untuk operator implikasi. Kenapa? Karena seperti yang dulu saya katakan, implikasi itu dia istimewa sekali. Jadi dia adalah salah satu operator yang nilainya sangat istimewa. Kenapa? Karena dia tidak berlaku dua arah. Kalau konjungsi, disjungsi, itu mereka berlaku dua arah. Artinya ditukar-tukar, dibolak-balik depan belakang, nilainya tetap sama. Biimplikasi juga demikian. Nilainya tetap sama. Jadi P biimplikasi Q dengan Q biimplikasi P itu nilainya sama, gitu. Jadi mereka dibolak-balik nggak masalah, gitu. Tapi kalau khusus untuk implikasi, karena dia panahnya satu arah, maka berbeda nilainya antara P maka Q dengan Q maka P, gitu. Itu kita harus hati-hati banget. Dan implikasi itu adalah salah satu operator yang atau salah satu bentuk kalimat yang nanti akan paling sering ditemui dalam matematika. Jadi nanti Anda akan ketemu definisi, akan Anda temui yang namanya teorema, Anda akan ketemu yang namanya postulat, dan seterusnya. Dan semua itu sebagian besar disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mengandung bentuk implikasi, gitu. Jadi penting sekali kita memahami strukturnya si
kalimat matematik ini, terutama si implikasi. Nah, converse, inverse, kontraposisi itu adalah 3 bentuk yang hanya akan kita temui ketika kita ngomongin tentang implikasi khusus gitu ya. Yang terakhir nanti akan ada beberapa teorema ekuivalensi, ini juga nanti akan sangat membantu kita di pembahasan kita beberapa minggu ke depan gitu. Kira-kira seperti itu pembahasan menu yang akan kita temui hari ini gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke materi yang pertama saja. Ekuivalensi atau kesamaan, menurut definisinya, dua bentuk proposisi yang mempunyai nilai kebenaran yang sama atas setiap kondisi kebenaran yang mungkin untuk komponen-komponennya disebut ekuivalen secara logika. Jadi kalau kita punya dua proposisi, di mana dua proposisi ini nilainya sama, maka kita katakan dia ekuivalen. Sama dalam hal apa, Bu? Ya kalau misalkan proposisinya belum diketahui kalimatnya ya, berarti kan kita bisa menganalisis kayak misalkan ada P sama Q saja, nanti kita bisa analisis apakah apakah nilai kebenarannya sama atau tidak, gitu-gitu. Nanti akan saya tunjukkan di bagian contoh. Jadi kondisinya disebut ekuivalen ya, kondisinya disebut, nilainya disebut ekuivalen. Simbolnya kita akan pakai tanda seperti ini, garis 3 kayak sama dengan tapi susun 3, atau tanda biimplikasi yang single strike seperti ini, atau tanda biimplikasi yang double strike seperti ini. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Loh Bu, nanti apa enggak campur sama tandanya biimplikasi? Iya, enggak apa-apa. Jadi memang biimplikasi itu adalah nama lainnya dari ekuivalensi gitu. Jadi boleh menggunakan simbol yang sama karena memang maknanya biimplikasi itu memang salah satunya adalah ekuivalensi. Jadi kalau ketemu tanda seperti ini, boleh Anda baca ekuivalen, boleh Anda baca biimplikasi gitu, tergantung konteksnya aja gitu. Contohnya ini, P ekuivalen dengan negasi dari negasi P. Contohnya, misal P-nya adalah kalimatnya saya adalah anak pertama gitu misalkan. Maka kalimat itu akan ekuivalen dengan kalimat ini. Coba dirasain dia. Tidak benar bahwa saya bukan anak pertama. Nah, tidak benar bahwa saya bukan anak pertama. Coba diulang. Tidak benar bahwa saya bukan anak pertama. Kan betul. Kan nilainya sama dengan saya mengatakan saya loh anak pertama gitu ya kan. Tidak benar bahwa saya bukan anak pertama karena saya anak pertama gitu. Jadi dua kalimat ini ekuivalen nilainya gitu, meskipun secara struktur kalimat berbeda tapi ekuivalen. Jadi kita katakan ekuivalen. Kemudian bentuk seperti ini. Nah, negasi P konjungsi negasi Q itu ekuivalen dengan negasi dalam kurung P disjungsi Q gitu. Bagaimana kita bisa melihat Bu kalau dua seperti ini? Contoh kalimatnya gimana? Misalkan, tidak benar bahwa saya suka terong dan tidak benar bahwa saya suka apel. Misalkan. Berarti kalimat itu akan ekuivalen dengan tidak benar bahwa, saya suka terong atau apel. Misal seperti itu. Misal gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini yang Anda lihat di bawah ini adalah salah satu contoh yang nantinya akan kita sebut sebagai hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan. Jadi dua hal ini akan kita sebut hukum De Morgan. Nanti akan ada pembahasannya di belakang ya. Anda bisa bikin contoh yang lain. Kalau mau ngecek apakah dia itu ekuivalen atau tidak, salah satunya bisa menggunakan tabel kebenaran. Jadi salah satu kegunaan tabel kebenaran itu adalah untuk mengecek apakah dua buah formula itu memiliki nilai kebenaran yang sama atau tidak. Jadi Anda silakan bikin, susun ya sebelah kiri. Disusun, bikin satu tabel sampai seperti ini dengan susunannya yang kayak kemarin itu. Kemudian Anda cek hasil akhirnya apa. Kemudian Anda bikin lagi di sebelahnya, bikin lagi untuk yang formula yang ini. Nah, nanti silakan Anda bandingkan apakah kolom paling akhir dari ini dan kolom paling akhir dari ini sama persis atau tidak. Kalau sama persis berarti kita sebut dua hal ini ekuivalen. Gitu.
Jadi negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi dalam kurung P atau Q gitu. Itu cara ngeceknya pakai tabel kebenaran. Itu namanya ekuivalen ya. Ntar kita lihat di contoh. Kemudian selanjutnya nah ini sebenarnya saya minta Anda membuat tabel kebenaran ya. Nanti silakan dibikin sendiri 2 buah proposisi P sama Q, kemudian silakan dibikin ininya, silakan dibikin. Kalau P maka Q berarti arahnya kan Anda akan melihat nilai dari P ke Q gitu. Anda akan melihat hasil kolom terakhirnya bunyinya seperti ini, BSBB gitu. BSBB. Tapi untuk Q maka P, untuk Q maka P, berarti kan melihatnya dari kolom Q menuju ke kolom P. Lihatnya dari kolom Q menuju ke kolom P. Jadi hati-hati, implikasi itu akan bernilai salah ketika yang depan bernilai benar, yang dituju itu bernilai salah. Itu baru bernilai salah, lainnya selalu benar. Nah, nanti Anda boleh cek ya pakai tabel masing-masing, harusnya hasilnya seperti ini. Kalau dibikin lagi, misalkan diganti negasi P maka negasi Q, jadi bikin kolom ya, P kemudian Q, kemudian negasi P, kemudian negasi Q, kemudian silakan dicek melihat hasil dari implikasi yang ini. Sekali lagi harus hati-hati, dia akan selalu benar kecuali yang depan itu benar, yang dituju itu bernilai salah, itu nanti nilainya salah. Maka harusnya Anda memperoleh kolom ini, tabel seperti ini di kolom terakhir. Kemudian untuk jenis yang terakhir negasi Q maka negasi P, maka kita akan peroleh, jadi ini berarti arahnya Anda melihat kolomnya negasi Q dulu, baru diarahkan ke kolomnya negasi P. Jadi B ke B gitu, apa ke apa dan seterusnya. Jadi harus hati-hati, nggak boleh ketukar, nggak boleh kebalik. Jadi apa menuju kemana, apa menuju kemana, harusnya Anda akan dapat seperti ini gitu. Nah, sekarang coba Anda amati, ini semua adalah hasil otak-atik saya yang berkenaan dengan implikasi. Gimana kalau misalkan dibalik gitu kan ya? Gimana kalau misalkan nggak dibalik tapi dinegasiin? Gimana kalau dinegasiin dan juga dibalik gitu? Apa hasilnya? Nah, ini yang bisa kita amati ternyata. Anda bisa lihat seperti tadi di awal kan saya ngomong bahwa implikasi itu dia sangat istimewa karena ternyata kalau dibolak-balik tidak sama. Nah, ini loh Anda lihat. Dua ini kan tidak sama toh, yang ini BSBB, yang ini BBSB gitu. Lu nggak sama tak bu, kan ini sama-sama satu, kan sama-sama cuma satu S-nya, tidak sama, tidak boleh. Yang namanya ekuivalen itu sama segala halnya, termasuk urutannya gitu, Jadi supaya kita tertib, jadi dari awal kita bikin, makanya setiap kali bikin kalau 2 proposisi itu saya selalu bikin BBSS, BSBS gitu. Nanti kita tertibkan, kita pakai gitu semuanya supaya urutannya nanti tetap sama, kalau mau membandingkan sesuatu itu tetap konsisten gitu ya. Ini jadi nilainya enggak sama. Anda bisa lihat dari tabel ini, ternyata P maka Q tidak sama dengan Q maka P. Bagaimana dengan negasi P maka negasi Q? Ternyata juga nilainya tidak sama. Nah, ini dilihat. Tapi kalau dengan negasi Q maka negasi P kita bandingkan dua ini. Nah, ini depan dengan yang paling akhir ternyata sama kan? Ya kan? Sama persis. Berarti ada bentuk yang sama kan? Nah, ternyata yang tengah ini mereka juga saling sama. Sedangkan yang depan dengan paling belakang dia sama. Gitu. Maka karena kekhususan atau keistimewaan hasil temuan ini, kemudian oleh para ilmuwan atau oleh para ahli dikasih nama masing-masing karena ternyata nanti akan ada kegunaannya gitu. Dikasih nama masing-masing. Nah, ini ini disebut converse, inverse, dan juga kontraposisi. Kenapa Bu kok harus dikasih nama? Karena nanti dia akan banyak digunakan untuk pembuktian, proses pembuktian. Dan sekali lagi saya ingatkan, converse, inverse, dan kontraposisi ini hanya akan kita temui di bagian implikasi saja. Jadi kalau kalimatnya tidak punya implikasi, maka kita tidak bisa cari converse, inverse, dan kontraposisinya. Jadi kalau cuman konjungsi saja atau disjungsi saja nggak bisa cari converse, inverse, kontraposisinya, nggak berlaku.
tapi biimplikasi juga. Biimplikasi bisa nggak ya biimplikasi ya? Saya kok lupa. Jadi converse, inverse, kontraposisi ini khusus untuk implikasi gitu ya. Apa itu converse, inverse, kontraposisi? Nah ini, jadi kalau misalkan saya itu punya bentuk P maka Q, hukum converse itu mengatakan bahwa dari implikasi yang seperti ini tadi kita tukar tempat. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Sudah, cuman itu. Jadi ingat, converse itu depan sama belakang ditukar tempat. Sedangkan inverse itu dia tidak tukar tempat tapi dinegasikan masing-masing. Sedangkan kontraposisi itu dia tukar tempat sekaligus dinegasikan gitu. Jadi mengingat kondisinya. Jadi jangan ngafalin ininya. Oh, kalau converse itu berarti selalu Q maka P. Tidak boleh gitu kan, Q maka P ini juga cuman simbol, cuman huruf kan, boleh diganti-ganti. Jadi yang dihafalin itu jangan hurufnya, tapi hukumnya, hukum memperolehnya. Converse itu, sekali lagi nanti sambil diulang-ulang ya, converse itu tukar tempat, inverse dinegasikan, kontraposisi itu tukar tempat sekaligus dinegasikan gitu ya. Jadi kalau di sini dibolak-balik nanti nggak akan bingung. Kalau sini B maka C, converse-nya apa? Ya C maka B gitu. Terus dibolak-balik ya. Dan sekali lagi dari hasil yang pertama tadi kita bisa dapatkan bahwa ternyata kalau kita punya implikasi seperti ini, dia akan selalu ekuivalen nilainya dengan si kontraposisinya. Sedangkan converse itu selalu ekuivalen dengan si inverse gitu. Nanti akan banyak kita pergunakan ini. Ingat, implikasi itu selalu dia akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Akan sangat kita pakai di belakang nanti ya. Jadi sekarang sementara diingat-ingat dulu memorinya, kira-kira seperti itu yang disimpan di memorinya gitu. Next, converse, inverse, kontraposisi sudah. Nanti kita kenalan lagi dengan teorema ekuivalensi. Nah, apa sih ini Bu teorema ekuivalensi? Teorema ekuivalensi itu adalah teorema-teorema atau kalimat. Ini sebelumnya mengenal istilah teorema kan? Teorema itu dalam matematik kalimat yang sifatnya menjadi landasan hukum dan dia bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Sederhananya begitu. Nanti kalau definisi lengkapnya dijelasin di mata kuliah apa ya. Teorema itu sesuatu yang kalimat yang sifatnya itu bisa menjadi dasar hukum sekaligus juga dia ini bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, teorema ekuivalensi di sini ini berisi beberapa kalimat yang sudah terbukti jelas bahwa dia adalah kalimat yang ekuivalen satu sama lain, kiri sama kanan. Nah, ini Anda melihat tanda ekuivalen di sini. Jadi, pernyataan yang ada di kiri itu ekuivalen dengan pernyataan yang ada di kanan. Karena sudah dibuktikan nilainya benar, sudah terbukti gitu ya, kasan terbukti nilainya benar, maka masing-masing ini beberapa sudah diberikan nama hukumnya apa. Dan ini nanti akan kita pakai di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Gitu. Yang pertama, P ekuivalen dengan P ya ekuivalen dengan dirinya sendiri, kasarnya gitu, disebut sifat reflektif dari ekuivalensi. Jadi saya ekuivalen dengan diri saya sendiri, ya jelas gitu kan ya. Kemudian ini tadi sudah dicontoh. Kemudian ini P disjungsi P ekuivalen dengan P. P konjungsi P ekuivalen dengan P. Anda boleh cek pakai tabel kebenaran. Bagian kiri dikerjakan sendiri, bagian kanan dikerjakan sendiri. Nanti hasilnya pasti sama, gitu ya. Kemudian kita melihat P disjungsi 0. Apa itu Bu 0? Apa ini Bu 1? 0 sama 1 itu menggantikan B sama S. 0-nya itu yang salah, 1-nya itu yang benar. Jadi kalau Anda bikin nah ini satu proposisi, misalkan P berarti kan cuman BS aja. Kalau dua proposisi kan BBSS kemudian BSBS. Tapi kalau cuma satu kan B sama S saja. Nah, B sama S saja. Kalau 0 itu berarti kolom di bawahnya diisinya SS. Kalau 1 itu BB. Kalau cuma P aja kan BS. Ada bisa benar bisa salah. Tapi kalau 0 itu kalimat yang sudah jelas bernilai salah gitu, kontradiksi. Jadi nilainya SS.
Kalau 1 itu nilainya adalah BB. Anda bisa bikin tabel nanti di sini. Ini misalkan nomor 6 ya. Berarti kolom pertama kan P, bawahnya diisi BS. Kolom kedua 1. 1 berarti bawahnya diisi BB. Kemudian didisjungsikan. Gitu. Nanti dicek apakah hasilnya seperti apa. Mestinya di bagian ini nanti di kolom terakhir, kolom yang ini, kolom P disjungsi Q ini, P disjungsi 1 hasilnya adalah BB. Nah, BB sendiri itu kan berarti kan semuanya benar. Nah, itu berarti ekuivalen dengan 1 atau tautologi. Sederhana gitu, seperti itu. Terus Anda nanti bisa dicek terus ke bawah sampai yang ini juga sama. Anda bisa ngecek ya nanti ini, bikin 2 tabel. Yang pertama ini, kemudian yang kedua mengecek ini sama atau tidak gitu. Dicek ya. Ini sudah ada namanya masing-masing. Ada negasi ganda, hukum idempoten dari disjungsi, idempoten dari konjungsi, hukum identitas, tautologi, kontradiksi, negasi atau De Morgan dan seterusnya. Semua hukum ini nanti harus kita hafalkan. Sebagai orang matematik mestinya hafal gitu ya, mestinya hafal. Nanti semakin ke belakang akan sering kita pakai. Terutama yang sekarang kita pakai ini, De Morgan ini dulu. De Morgan ini adalah salah satu hukum yang sangat terkenal karena ini artinya negasi dari konjungsi. Ternyata kalau kita punya konjungsi dan dinegasikan, maka hasilnya akan ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Jadi negasinya masing-masing masuk, tetapi tanda operatornya berbalik arah, yang awalnya konjungsi menjadi disjungsi. Begitu pula dengan yang awalnya disjungsi, dia berubah menjadi konjungsi. Ini harus hati-hati ya, jadi negasi harus hati-hati menegasikan kalimat itu. Sama kalau untuk yang implikasi dan biimplikasi ada di halaman selanjutnya negasinya. Nah, ini di sini. Nah, ini lanjutan ya, ada banyak sekali. Ini negasi dari implikasi. Nah, ini kalau mau menegasikan implikasi itu kalimatnya diubah menjadi seperti ini. Kalau negasi dari biimplikasi kalimatnya bunyinya seperti ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Hukum-hukum ini nanti akan banyak kita pakai di belakang. Hukum eksportasi, reduktio absurdum, ini akan kita pakai di pembuktian di belakang. Gitu ya. Kira-kira seperti itu materinya. Selanjutnya bagian latihan soal di next video ya.